Salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun atas kita pada kesempatan ini, sehingga kita boleh mengikuti program kita Pagi Damai. Kali ini kita akan masuk dalam edisi bertumbuh tahap demi tahap, yang dikutip dari suratan Rasul Yohanes, 1 Yohanes pasalnya yang kedua dari ayat 12 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan terlebih dahulu. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Puji Tuhan, saudara. Rasul Yohanes menggambarkan 3 tahap pertumbuhan rohani. Yang pertama-tama dikatakan kepada anak-anak, hai anak-anak, karena dosamu telah diampuni karena namanya, dan kamu telah mengenal Allah, katanya. Saudara yang terkasih, ini tahap yang pertama, ya, pertumbuhan rohani. Ketika seseorang itu dilahirkan kembali atau mengalami kelahiran baru, dia bagaikan anak-anak secara rohani. Dia hanya tahu bahwasanya dosanya sudah diampuni. Pengenalannya akan Tuhan itu masih sangat-sangat terbatas, sangat sedikit. Iya, saudara, ini tahap yang pertama. Lalu tahap yang kedua dikatakan seperti orang-orang muda. Orang-orang muda ini dikatakan kuat, bahkan sudah dapat mengalahkan si jahat pada tingkat rohani tertentu. Ya, dari anak-anak lalu ia bertumbuh menjadi orang muda. Menjadi orang muda itu sudah mulai kuat, bahkan juga sudah mampu mengalahkan si jahat pada tingkat rohani tertentu. Ya, lalu meningkat lagi kepada tahap yang ketiga, dikatakan digambarkan seperti kepada Bapa-Bapa, karena engkau mengenal Bapa, katanya. Ya, karena engkau mengenal Dia atau mengenal Bapa dari mulanya. Ya, jadi pengenalan kepada Bapa, ya, meningkat, bertumbuh. Kalau anak-anak tadi mengenal itu hanya sekedar saja. Ya, sudah. Hanya pengenalan yang terbatas. Tidak terlalu dalam mengenal. Dia hanya tahu kalau dosanya sudah diampuni. Orang-orang yang baru mengalami kelahiran baru, anak-anak secara rohani, dia hanya tahu kalau dosanya sudah diampuni. Sehingga dia bersuka cita di dalam Tuhan, dia memuji Tuhan, dia bergairah karena dia merasa dosanya sudah diampuni. Tetapi itu masih tahap di awal, tahap anak-anak secara rohani. Setelah itu meningkat menjadi orang-orang muda. Orang-orang muda itu sudah dikatakan sudah mulai kuat, bahkan sudah dapat mengalahkan si jahat. Jadi ada pertumbuhan tahap demi tahap, dari anak-anak menjadi orang muda, bahkan menjadi bapak-bapak, artinya menjadi orang yang sudah dewasa. Ya, seperti bapak-bapak digambarkan, sudah dewasa, sudah mempunyai banyak pengalaman, bahkan pengenalan akan Tuhan itu sudah mulai semakin mantap. Karena ada pertumbuhan tahap demi tahap. Bukan seperti jemaat di Korintus, ya, ataupun juga jemaat di Galatia, ataupun juga kepada orang-orang Ibrani. Iya, sudah. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru,
1 Korintus pasal 3 ayat 1, Rasul Paulus menyatakan bahwasanya jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang duniawi dan juga masih kanak-kanak. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, susulah yang kuberikan kepadamu, belum makanan keras, karena kamu belum dapat menerimanya. Ya, jemaat Korintus itu walaupun sudah limpah dengan pekerjaan Roh Kudus, karunia-karunia roh, tetapi jemaat Korintus itu tidak mengalami pertumbuhan rohani tahap demi tahap, sehingga tetap juga menjadi kanak-kanak, bahkan hidup secara duniawi. Ya, orang-orang Ibrani dalam Ibrani pasalnya yang kelima, dari ayat 11 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Penulis kitab Ibrani juga menyatakan, kalau ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Tetapi susulah yang juga diberi, belum makanan keras, karena belum dapat menerimanya, belum dapat mencernanya dengan baik. Demikian juga dengan jemaat di Galatia. Jemaat Galatia juga adalah jemaat yang tetap kanak-kanak. Saudara, berbeda dengan jemaat di Philadelphia. Bahkan jemaat Filipi, ini adalah jemaat-jemaat yang sudah bertumbuh, jemaat yang sudah mengarah kepada kedewasaan. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus terus-menerus mengalami pertumbuhan. Jangan tetap menjadi anak-anak. Ya, sudah. Apalagi umur kekristenan kita sudah makin bertambah, sudah cukup lama. Sudah seharusnya kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, menjadi umat Tuhan yang terus bertumbuh tahap demi tahap. Pertumbuhan itu tidak langsung dewasa. Ya, tidak, sudah. Tetapi tahap demi tahap. Saudara tidak bisa didoakan langsung dewasa rohani, tidak. Tetapi ada proses pertumbuhan itu tahap demi tahap. Ya, firman Tuhan dilimpahkan kepada kita. Firman Tuhan diberikan kepada kita setiap hari. Dan melalui firman itulah kita diberikan pertumbuhan. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, dari ayatnya yang ke-6, dikatakan, saudara, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya. Rasul Paulus mengungkapkan dalam suratnya, aku menanam, Apolos menyiram. Ya, saudara, jadi ini hamba Tuhan yang kerjasama. Ada hamba Tuhan yang memberikan firman Tuhan, menaburkan, menanamkan benih firman Tuhan, lalu disiram lagi, disegarkan lagi dengan firman Tuhan. Ada lagi kebangunan rohani, ada lagi kegerakan rohani. Saudara, ada lagi firman Tuhan yang disampaikan dalam bentuk khotbah, dalam bentuk pengajaran, ya mungkin dalam bentuk renungan. Tetapi semua ini adalah untuk menyegarkan kita, bagaikan siraman-siraman rohani atas benih-benih yang sudah ditaburkan lebih dahulu oleh hamba-hamba Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, lalu Allah memberikan pertumbuhan. Ya, ini Allah lah yang memberi pertumbuhan itu. Tuhanlah sumber pertumbuhan itu. Namun sebagai jemaat, kita mau dibawa kepada pertumbuhan itu. Ya, melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita tidak hanya mendengar saja, tetapi kita lakukan firman itu supaya kita terus semakin bertumbuh di dalam Dia. Untuk itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa tetap bertumbuh? Bagaimana supaya kita bisa meningkat? Ya, kalau kita melihat dalam kitab Mazmur, saya kutip kitab Mazmur 92 dari ayatnya yang ke-13 sampai kepada ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, bagaimana supaya bisa bertumbuh, bertunas dengan baik? Bagaikan pohon aras dari Libanon katanya. Ini pohon yang cukup kuat. Ya, tapi saya bicara tentang pertumbuhan. Bagaimana supaya bisa bertumbuh? Ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Langkah yang pertama supaya kita bisa bertumbuh adalah jadilah menjadi orang-orang benar. Hiduplah dalam kebenaran.
Firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita terima, saudara. Maka kita amalkan dalam hidup kita. Kita hidup dalam kebenaran. Sehingga terus besok lagi kita dengar, kita terima firman Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran itu. Sehingga hari demi hari kita tetap hidup dalam kebenaran. Dan tanpa kita sadari kita sudah bertumbuh. Karena Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Manusia tidak dapat memberi pertumbuhan. Hamba Tuhan tidak bisa memberi pertumbuhan. Siapapun dia. Rasul Paulus sendiri dia mengungkapkan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Ya, baik aku maupun Apolos adalah sama-sama hamba Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang terpenting karena Tuhanlah yang memberi pertumbuhannya. Tapi bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Yang pertama-tama, hiduplah dalam kebenaran. Ya, jangan keluar dari kebenaran itu. Jangan suka firman Tuhan tapi hidup dalam kejahatan. Senang dengan firman Tuhan tapi hidup dalam dosa. Ya, rindu untuk diajar dengan firman Tuhan tetapi mempertahankan sifat-sifat tabiat-tabiat kita yang lama, yang jelek. Tetapi saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau firman-Nya diberi kepada kita supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran sehingga kita mengalami pertumbuhan. Sebab Tuhanlah yang membuat kita bertumbuh kalau kita hidup dalam kebenaran itu. Itu langkah yang pertama. Lalu langkahnya yang kedua, ayat 14 sampai kepada ayatnya yang ke-16. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, yang kedua dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan. Ya, bicara tentang bait Tuhan, ini bicara tentang penggembalaan. Ya, bicara tentang penggembalaan, saudara. Jadi kalau dikatakan ditanam di bait Tuhan, tidak akan pindah-pindah, saudara. Ya, saudara menanam sesuatu tidak pernah pindah-pindah. Tapi yang namanya ditanam, dia tetap di situ, di tempatnya. Ya, demikian halnya dengan kita. Kalau dikatakan yang ditanam di bait Tuhan, artinya kita tetap tergembala, digembalakan oleh Tuhan. Saya tidak bicara tentang organisasi, tetapi bicara tentang penggembalaan. Artinya hidup kita yang terus digembalakan. Kalau ditanam di bait Tuhan, sudah, itu berarti akan dipelihara, itu akan dilindungi, itu akan dirawat. Ya, kalau hidup kita tetap ada di bait Tuhan, tetap ada dalam penggembalaan yang benar, maka hidup kita itu akan dirawat. Hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Hidup kita akan dilindungi oleh Tuhan. Sehingga kita bisa bertumbuh. Kita tidak terhalang dalam pertumbuhan. Ya, maka nanti berkatnya dalam ayat 15 sampai kepada ayatnya yang ke-16. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sampai masa tua pun tetap masih ada dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan terus kita berbuah-buah, memberikan buah dan menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bertumbuhlah tahap demi tahap. Dari anak-anak menjadi orang muda yang kuat, yang mampu mengalahkan si jahat, mampu mengalahkan dosa, dan terus bertumbuh menjadi dewasa sehingga kita punya pengenalan akan Tuhan. Jangan seperti jemaat di Korintus, jemaat Galatia atau orang-orang Ibrani yang tidak bertumbuh, saudara. Tetapi biarlah kiranya kita tertanam di bait Allah dan tetap hidup dalam kebenaran sehingga kita hari demi hari semakin bertumbuh, bahkan sampai pada masa tua pun kita juga masih bisa menyenangkan, memuliakan Tuhan, menghasilkan buah-buah yang baik. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Haleluya.